Pemirsa, Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Ironis dan tragis, seorang polisi berpangkat Brigadir 1 di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya dan mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini kemudian mencuat setelah ibu dari sang korban mengadu ke pengacara Hotman Paris dan viral di media sosial. Bribtu CH hanya terdiam saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi ini menjadi tersangka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pencabulan ini terjadi sejak korban berusia 9 tahun hingga kini korban berusia 11 tahun. Bribtu CH dilaporkan istrinya yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Dari kasus ini, selain hasil visum, polisi juga menyita barang bukti yakni seragam sekolah dasar yang digunakan korban saat dianiaya dan dicabuli tersangka. Polisi cabul ini dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Bribtu. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak mengekspos anak menjadi korban pencabulan untuk melindungi masa depan korban. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Kini Bribtu CH, tersangka pencabulan dan penganiayaan anak tiri, harus mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Ia menanti persidangan yang akan mendudukan dirinya sebagai terdakwa. Sebelumnya, kasus pencabulan akhirnya ditangani polisi usai ibu korban mengadu pada pengacara Hotman Paris Hutapea hingga viral di media sosial. Ibu korban mempertanyakan lambatnya penanganan kasus pencabulan anaknya oleh oknum polisi. Ibu korban juga sempat khawatir karena tidak diperkenankan mendampingi anaknya saat berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Pemirsa, seorang bayi perempuan ditemukan warga tergeletak di bawah pohon kelor di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bayi ini ditemukan dalam kondisi kedinginan. Warga pun segera melarikan bayi tersebut ke puskesmas setempat sehingga nyawanya bisa tertolong. Warga desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang tergeletak di bawah pohon di samping rumah warga. Bayi perempuan dengan berat 2,7 kg tersebut diduga sengaja dibuang beberapa saat setelah dilahirkan, dengan kondisi tali pusar sudah dipotong. Saat ditemukan, bayi tersebut hanya diselimuti handuk. Warga pun langsung membawa bayi perempuan itu ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Pasti kita dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan siapa orang tua dari anak ini. Hingga kini bayi perempuan dalam kondisi sehat dan tengah dirawat di puskesmas Kecamatan Dander. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut siapa pelaku pembuang bayi tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Ini faktor asmara lagi nih, Baby, nih berita satu ini ya. Duel maut dua guru di Muna, Sulawesi Tenggara dipicu faktor cemburu buta. Korban menuduh pelaku berselingkuh dengan istrinya hingga terjadi perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Sulawesi Tenggara, mengungkap motif duel maut antar guru SD dan SMP pada Minggu 25 September. Dari hasil pemeriksaan tersangka pembunuhan, Laode Hardin,
dirinya dituduh memiliki hubungan asmara dengan istri korban. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka didatangi korban, Lata Pak Asi, yang dibakar api cemburu. Perkelahian pun tidak terhindarkan dan tersangka menganiaya korban hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dituduh diduga selingkuh dengan istri korban. Tapi ini motif masih kami dalami. Kemudian untuk langkah yang telah kita lakukan, selain mengambil keterangan dari tersangka atau pelaku, 2 saksi juga kita telah ambil keterangan. Warga di sekitar Pasar Kambawuna, Lasaheo, Kelurahan Laimpi, Muna, Sulawesi Tenggara, gempar melihat kondisi Lata Pak Asi terduduk lemas bersimbah darah di selokan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai guru di SDN 3 Lawa ini sebelumnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan seorang pria yang juga guru di SMPN 2 Lawa. Warga sekitar tidak ada yang berani melerai karena pelaku memegang senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi pasca perkelahian. Kita ke informasi lainnya pemirsa, terseret kasus Verdi Sambo, mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah menjalani sidang etik. AKBP Raindra diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah. AKBP Raindra diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 5 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Selanjutnya disampaikan untuk agenda sidang KKEP hari ini adalah sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKBP RRS dilaksanakan pada hari ini Selasa 27 September 2022 pukul 10.00 WIB di ruang sidang Div Propam Polri. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun kepada Ibda Arsyad Daifa Gunawan Senin kemarin. Anak anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan ini terbukti tidak profesional dalam bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ia merupakan orang pertama yang mendatangi lokasi pembunuhan, yakni kediaman Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pekan ini Polri menjadwalkan sidang kode etik Brigjen Pol Hendra Kurniawan setelah ditunda beberapa kali. Ya, namun Polri belum bisa memastikan kapan Brigjen Hendra yang juga tersangka obstruction of justice ini akan menjalani persidangan. Pekan ini, tersangka obstruction of justice Brigjen Pol Hendra Kurniawan rencananya jalani sidang kode etik Polri setelah 2 kali ditunda. Namun Polri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Saksi kunci yang juga salah satu tersangka obstruction of justice belum bisa dihadirkan dalam sidang etik Brigjen Hendra karena sakit. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBHK ya. Karena AKBHK ini termasuk saksi kunci yang penting ya terkait obstruction of justice. YK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji dalam proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Karopaminal Div Propam ini diduga terlibat dalam hilangnya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Brigjen Hendra termasuk dari 7 perwira yang menjadi tersangka penghalangan penyidikan yang berkasnya kini sedang diteliti Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Satuan Resmo Polres Sumeneb berhasil menangkap DPO yang merupakan komplotan curanmor.
Informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.